Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Seperti yang Sobat Pintar ketahui, belakangan ini sangat hangat dibicarakan soal afiliasi, terutama afiliasi di bidang binary options. Namun, apa itu sebenarnya options? Apa itu binary options? Gimana cara kerjanya? Di episode hari ini, saya akan menjelaskan apa itu options secara singkat, dan juga kita akan membedah apa saja jenis-jenis options yang ada beserta potensi keuntungannya dan juga tentunya risikonya. Ikuti episode ini dan juga seri ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Buat Sobat Pintar yang baru pertama kali datang ke Duit Pintar, tentunya ada banyak sekali episode-episode sebelumnya yang boleh Sobat Pintar ikuti. Terutama Sobat Pintar bisa ikuti melalui playlist yang ada yang sudah saya susun. Jadi Sobat Pintar lebih mudah untuk ngikutinnya. Ketika kita berbicara soal dunia investasi dan juga dunia trading, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Salah satunya yang paling penting adalah jenis-jenis instrumen yang boleh kita transaksikan. Berdasarkan dari literatur dari CMT atau Chartered Market Technician, maka instrumen keuangan bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama tentunya yang cash ataupun spot, kategori kedua yaitu derivatif, dan kategori ketiga yaitu ETP atau Exchange Traded Products. Namun dikarenakan episode ini akan sangat panjang kalau saya jelaskan satu persatu, Sobat Pintar bisa ikuti juga episode sebelumnya di mana saya sudah membahas apa itu spot ataupun cash dan juga beberapa derivatif seperti futures dan juga perpetual contracts ataupun CFD. Di episode hari ini kita akan fokus menjelaskan bagian options yang merupakan bagian dari derivatif. Kalau misalnya Sobat Pintar tertarik untuk mendengar apa itu ETP ataupun Exchange Traded Products, Sobat Pintar masukkan dong di kolom komentar. Jadi kan saya tahu nih, ternyata ada ketertarikan untuk mengikuti apa itu ETP. Kita masuk ke bagian utamanya, apa itu options. Options singkatnya adalah suatu kontrak yang memberikan kita hak, ingat hak namun bukan kewajiban, untuk mentransaksikan suatu aset dasar ataupun underlying aset di harga tertentu dengan hanya membayarkan premi tertentu ataupun harga tertentu. Hak apa saja yang bisa kita dapatkan? Kalau berbicara soal hak-hak yang ada pada options, umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hak beli dan hak jual, atau memiliki nama dengan istilah call options dan juga put options. Apa itu call options? Call options singkatnya adalah kontrak yang memberikan kita hak untuk membeli suatu aset di harga tertentu di masa mendatang yang sudah kita tentukan waktunya. Dan tentunya kita harus membayarkan yang namanya premi. Saya akan jelaskan satu persatu apa itu premi dan sebagainya. Namun sebelum itu kita jelaskan apa itu put options. Put options adalah kontrak yang memberikan kita hak untuk menjual. Jadi yang tadi membeli, yang ini menjual. Jadi cara membedakannya seperti apa? Cara untuk mengingat antara call options dan put options, saya akan gunakan caranya Bapak Hariswanda. Pak Hariswanda pernah mengajarkan begini. Untuk mengingat call options, ingat istilah call. Call itu memanggil, jadi menelepon. Nah, ketika kita angkat telepon, maka jempol kita ngarahnya ke atas. Jadi kita ingin harganya naik. Ketika kita meletakkan telepon kita ataupun put, kita mengarahkan tangan kita ke bawah, yang mana ini artinya kita mengharapkan harga asetnya jatuh. Lalu cara untungnya gimana? Cara untungnya singkatnya begini. Dengan kita membeli call options, kalau harga aset kita naik, maka kita bisa dapat keuntungan. Sedangkan kalau misalnya put options adalah kebalikannya. Ketika harga aset menurun, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang tadi saya jelaskan itu akan terdengar sangat teknis. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana yang mungkin Sobat Pintar lebih mudah untuk mencernanya. Kalau kita berbicara soal options, maka ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di dunia dagang. Modelnya seperti apa? Modelnya mungkin tidak serumit yang saya jelaskan tadi. Modelnya sangat sederhana dan mungkin Sobat Pintar sendiri sudah pernah merasakannya. Yaitu dengan hanya jual beli kwitansi atau jual beli orderan. Caranya gimana? Contoh nih misalnya, Sobat Pintar ingin mentransaksikan telur ayam. Ketika berbicara soal telur ayam, tentunya ada kenaikan harga dan penurunan harga.
Yang mana ini sangat bergantung dengan berbagai faktor. Ya tentunya faktornya saya juga nggak tahu ya, tapi tentunya pasti ada naik dan turunnya. Kita sebagai pedagang tentunya kita ingin meminimalisasi risiko yang terjadi di harga sendiri, yaitu naik turunnya harga. Ketika harga turun bisa aja kita merugi, ketika harga naik bisa aja kita juga merugi, ataupun bisa juga kita lebih untung. Caranya gimana? Caranya adalah misalnya nih, dengan analisis kita sudah memperkirakan bahwa 1 minggu ke depan harga telur akan naik. Namun dikarenakan kita nggak mau beli dengan harga yang lebih tinggi, yang bisa kita lakukan adalah kita telepon ke supplier dari si telur ini. Kita bilang, "Hai kawan, saya mau beli nih telur, katakan seharga Rp1.000 per butirnya." Di saat itu kita sudah melakukan negosiasi dan katakan ini sudah deal. Maka kita sudah punya kontrak untuk membeli telur seharga Rp1.000, katakan kita harus lunasi minggu depannya. Maka di minggu depannya, katakan harga telur kalaupun naik di harga 1.200, kita sudah kunci di harga Rp1.000. Tentunya agar si penjual telur ini bisa menunggu, maka kita tentunya tawarkan premi. Kita bayar sedikit lebih mahal. Misalnya kita katakan dari total belanjaan kita tambahkan 0,5% ataupun katakan tambah 200.000 karena kita beli telurnya katakan 100.000 butir. Jadi kan banyak. Jadi kita kasih ekstra keuntungan. Nah, ini adalah konsep yang dilakukan persis dengan options. Jadi kita beli telur di harga sekarang, kita kunci harganya, yang mana nanti telurnya kita akan eksekusi kontrak ini nanti di masa mendatang. Bedanya memang ketika kita berbicara soal kontrak telur ini agak susah untuk dipindah tangankan. Kita hanya bisa pindah tangankan ke sesama pedagang telur, nggak bisa ke orang lain. Misalnya ke saya nih, saya kan bingung, ini telurnya mau diapain, kan gitu kira-kira. Namun dengan berkembangnya dunia keuangan, tentunya jenis-jenis options bukan hanya yang tadi call options dan put options saja. Jenis-jenis options berkembang sangat pesat sehingga jenis-jenisnya ada berbagai nama. Nama yang paling terkenal yaitu American Style Options. Yang kedua yang cukup terkenal yaitu European Style Options. Kemudian ada Bermuda Options, Vanilla Options, dan juga ada Binary Options, yang mana ini tergolong dalam Exotic Options. Sesuai namanya exotic options, options ini tentunya memiliki karakteristik yang sangat khas, sangat khusus. Maka nanti saya akan jelaskan lebih mendalam mengenai exotic options, yang mana saya akan memberikan contoh dalam bentuk binary options. Namun sebelum ke sana kita harus jelaskan dulu, kita harus ngerti dulu options ini apa saja. Nah, tentunya kita akan masuk lebih mendalam mengenai fungsi dari options ini. Options ini sendiri fungsinya sebenarnya hanya dua, yaitu yang pertama spekulasi, yang kedua adalah hedging ataupun lindung nilai. Apa itu spekulasi? Apa itu hedging? Mari kita bedah satu persatu. Spekulasi di bidang options tentunya adalah memperdagangkan options ini dengan catatan untuk mengejar keuntungan ataupun selisih harga dari harga beli dengan harga jual. Hanya sesingkat itu. Jadi belinya beli lebih murah, jualnya jual lebih mahal. Namun bisa nggak merugi? Tentunya bisa dong. Namanya instrumen keuangan yang diperdagangkan, semuanya pasti memiliki risiko. Nanti saya akan jelaskan risikonya setelah saya menjelaskan bagian hedging. Yang kedua tentunya adalah lindung nilai ataupun hedging. Ini sudah pernah saya berikan contoh ketika saya bercerita soal futures, di mana ini bisa sobat pintar temukan di episode sebelumnya. Persis dengan futures, options juga bisa digunakan untuk hedging. Seperti yang tadi kita sudah ceritakan, ketika berdagang telur, kita bisa kunci harganya dulu. Ini sangat bermanfaat terutama untuk produsen tertentu ataupun pedagang tertentu. Contoh yang saya berikan yaitu produsen es krim, di mana salah satu bahan yang paling penting yaitu susu. Susu bisa diperdagangkan di bursa derivatif di Amerika Serikat, di mana terdapat produk-produk derivatifnya. Salah satunya tentunya futures. Namun kita juga bisa gunakan contoh yang persis sama menggunakan contoh options, di mana si penjual susu ini sebenarnya mereka memiliki batas biaya yang paling mahal dari biaya pembelian susu. Katakan nih misalnya contoh es krim yang dijual seharga $10 dan maksimal harga susu yang boleh dibeli adalah $4 per galonnya. Katakan dengan biaya-biaya lainnya total biaya produksi es krim menjadi $6. Maka dengan harga susu maksimal $4, maka keuntungan masih ada sekitar $4. Dalam hal ini, kalau misalnya perusahaan ingin mempertahankan minimal keuntungan wajib di atas 30%, maka maksimal harga susu adalah $5.
Jadi $5 tambah biaya-biaya lainnya yaitu $2, total adalah $7. Sehingga dengan total $10 yang dijual, maka ada keuntungan $3 yaitu 30%. Yang bisa dilakukan oleh produsen es krim adalah tetap mengunci harga di harga $4. Jadi contohnya nih, misalnya ketika ada kondisi bencana nih di negara-negara produsen susu, yang bisa dilakukan oleh produsen es krim adalah membeli kontrak opsi, membeli call options, yaitu mengharapkan apabila harganya akan naik atau mengantisipasi apabila harganya akan naik. Sehingga ketika harganya naik, harga dari si options ini akan naik pula. Dan selisih ini akan menjadi keuntungan yang bisa digunakan untuk menggantikan keuntungan dari operasional dari si produsen es krim ini. Tentunya tujuan utamanya adalah untuk mengunci harga susu tetap di harga $4. Kalau memang ingin keuntungannya yang tadi lebih tebal yaitu $4 tadi. Saya nggak akan menjelaskan lebih banyak lagi mengenai produsen es krim nih karena saya sudah jelaskan berulang kali di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar bongkar lagi episode sebelumnya. Tentunya linknya saya juga letakkan di kolom deskripsi. Bercerita soal risiko dari bertransaksi options pada umumnya, tentunya ini tidak sama dengan binary options. Saya hanya jelaskan options pada umumnya. Untuk binary options itu akan saya jelaskan secara terpisah nantinya. Options ketika kita membeli kontrak ini, maka ada risiko. Risiko yang paling utama adalah ketika kita melakukan spekulasi, maka ketika harga asetnya sesuai dengan harapan kita, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama tentunya kita ambil untung dari selisih harga options yang tadi. Itu yang paling gampang. Jadi belinya harga X, jualnya harga Y. Katakan misalnya belinya $100, jualnya di harga $150. Maka ada keuntungan selisih $50 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah menggunakan haknya, yaitu options exercise. Exercise dalam hal ini bukan latihan, tapi ini adalah menggunakan haknya. Menggunakan hak ini tentunya sesuai dengan kontraknya yang kita beli. Contohnya nih, misalnya kita membeli kontrak options untuk sahamnya Apple. Misalnya kita membeli call options untuk sahamnya Apple yang memberikan kita hak untuk membeli Apple katakan di harga $50. Misalnya nih, setelah kita beli dan hingga tanggal jatuh temponya harga Apple naik menjadi $500. Ya kita berarti tetap memiliki hak untuk membeli di harga $50 tadi. Tentunya ini memberikan kita fleksibilitas yang sedikit lebih baik. Namun tentunya dengan fleksibilitas yang diberikan tadi, maka ada risikonya. Yaitu ketika kita berspekulasi menggunakan options, risikonya adalah kalau nih misalnya kita merugi, ada juga dua potensinya. Potensi pertama yaitu kita rugi hanya rugi sebagian. Maka yang bisa kita lakukan adalah tentunya kita bisa jual rugi. Itu yang cara paling mudah dan paling singkat untuk dilakukan. Namun banyak sekali orang-orang ketika bertransaksi jangka pendek alias trading, ketika mengalami kerugian mereka tidak mau menutup posisinya ataupun tidak mau merealisasikan kerugiannya. Sehingga yang bisa terjadi adalah uang kita hangus menjadi nol. Ataupun kalau di options ada istilah yang namanya expired worthless atau jatuh tempo dengan tidak ada nilai. Ini adalah yang bisa terjadi ketika kita bertransaksi options. Namun apakah saya akan menjual options? Tentunya tidak. Karena options ini adalah produk derivatif yang sangat berbahaya dan sangat rumit. Kita akan jelaskan juga cara valuasinya nanti. Nggak hari ini tentunya, karena ini akan ribet sekali. Lalu ketika kita bertransaksi options, kira-kira potensinya seperti apa? Pada umumnya, options ini akan memberikan kita potensi keuntungan yang berkali-kali lipat dari yang kita bayarkan. Ingat potensi. Namun ingat risikonya adalah kehilangan dana kita. Maka sering sekali options trader mereka mulai dengan modal yang sangat kecil juga. Mereka nggak ingin mentransaksikan uang mereka dengan modal yang besar-besaran kemudian kehilangan semuanya. Namun kembali saya tekankan options yang saya jelaskan di episode ini adalah options yang terregulasi. Berbeda dengan binary options yang akan saya jelaskan terpisah. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, saya akan jelaskan. Options adalah kontrak yang memberikan kita hak untuk mentransaksikan suatu aset dasar ataupun underlying aset di harga tertentu yang boleh kita lakukan haknya hingga waktu jatuh tempo di tanggal tertentu pula. Dalam option sendiri ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu call options, yang kedua adalah put options. Call options memberikan kita hak beli,
put options memberikan kita hak jual. Selain itu, kalau kita kategorikan dengan jenis lainnya, maka option sendiri ada berbagai jenis. Ada American Style Options, European Style Options, Bermuda Style, Vanilla, kemudian ada Exotic Options, yang mana salah satu contohnya adalah Binary Options. Tentunya options ini dibuat ada tujuannya. Tujuan utama options dibuat adalah yang pertama tentunya spekulasi, mentransaksikan antara selisih harga jual dan harga beli. Yang kedua tentunya untuk hedging ataupun untuk lindung nilai. Lindung nilai ini paling sering digunakan oleh pihak komersial ataupun produsen-produsen produk-produk tertentu yang membutuhkan perlindungan dari material ataupun bahan dasar mereka. Tentunya kalau kita berbicara soal spekulasi maupun lindung nilai, risikonya tentu ada. Katakan potensi keuntungannya tentunya kalau misalnya harga asetnya sesuai dengan ekspektasi kita, maka pilihan kita ada dua. Yang pertama tentunya kita hanya realisasikan selisih harga dari options ini sendiri. Kemudian cara yang kedua adalah tentunya kita gunakan haknya kalau misalnya nih ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh misalnya kita membeli call options atas saham Apple yang memberikan kita hak untuk beli di harga $50. Katakan ketika di tanggal jatuh tempo harganya naik menjadi $500, maka kita punya hak untuk membeli di harga $50. Namun dari potensi keuntungan itu ada juga potensi kerugian. Potensi kerugiannya tentunya ada dua. Yang pertama adalah rugi sebagian, yaitu ketika harga asetnya berlawanan dengan ekspektasi kita, maka yang bisa terjadi adalah kita akan mengalami penurunan harga dari options yang kita beli atau kita miliki. Ketika harganya turun, tentunya kita bisa realisasikan kerugian ini. Pilihan kedua adalah karena banyak sekali trader-trader baru yang tidak merealisasikan kerugian mereka ataupun tidak cut loss, maka yang sering terjadi adalah mereka akan menyimpan options ini hingga tanggal jatuh temponya, atau yang nanti bisa terjadi istilahnya adalah expired worthless, artinya tidak bernilai sama sekali. Maka ini adalah hal yang sangat tidak dihimbau untuk dilakukan. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai options. Kita akan bahas mengenai binary options, American Style Options, dan juga European Style Options di episode berikutnya. Tentunya saya akan bahas juga gimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari American dan juga European Options di seri ini. Itu saja episode saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.